Shalom saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Mari hari ini kita mau sama-sama belajar mengenai firman Tuhan yang memberi tema diubahkan lewat persoalan. Kita mau buka di 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang harus kita ketahui bahwa Allah memiliki tujuan di balik segala masalah. Dia menggunakan keadaan-keadaan untuk mengembangkan karakter kita. Seperti di Yohanes 16 ayatnya yang ke-33, firman Tuhan berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya, di ayat ini juga jelas Yesus mengatakan bahwa kita akan menghadapi aneka masalah di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap penderitaan dan hidup dengan bebas masalah, karena kehidupan adalah serangkaian masalah. Setiap kali kita memecahkan satu masalah, tetapi masalah yang lain sudah menanti untuk muncul. Tapi tidak semua masalah itu besar, namun semuanya penting dalam proses pertumbuhan yang disiapkan Allah bagi kita. Yang harus kita ketahui bahwa Allah memakai masalah-masalah untuk menarik kita lebih dekat kepadanya. Jika kita baca di Kejadian 39 ayat 20 sampai yang ke-22, Allah tentu bisa saja mencegah agar Yusuf tidak masuk penjara. Dan ketika kita baca di Daniel 6 ayat 16 sampai ayat yang ke-23, Allah juga bisa saja mencegah agar Daniel tidak dimasukkan ke dalam gua singa. Dan di Daniel pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-26, Allah bisa saja mencegah 3 pemuda Ibrani agar tidak dibuang dalam perapian yang menyala-nyala. Ternyata Allah membiarkan masalah-masalah tersebut terjadi, dan sebagai hasilnya setiap orang tersebut ditarik lebih dekat kepada Allah. Seperti di Mazmur 34 ayat yang ke-18 jelas mengatakan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Pengalaman-pengalaman penyembahan kita yang paling hebat dan mendalam mungkin adalah dalam masa-masa tergelap kita, yaitu ketika kita patah hati, ketika kita merasa ditinggalkan, ketika kita tidak dipilih, ketika kita merasakan penderitaan. Ketika penderitaannya luar biasa, pasti kita datang kepada Allah sendiri. Selama penderitaanlah kita belajar untuk menaikkan doa-doa kita yang tidak dangkal, yang paling murni, sepenuh hati dan jujur kepada Allah. Karena dalam penderitaanlah kita akan mengenal Yesus Kristus. Jika kita berseru minta pertolongan kepadanya, dan pastikan kita percaya mendapatkan pertolongan, mujizat, sehingga ketika kita tetap teguh di dalam firman-Nya, kita menantikan firman-Nya, menantikan pertolongannya, menantikan mujizatnya, Tuhan pasti ada. Tetap semangat saudaraku, apapun persoalan yang kita alami saat ini, jangan pernah lemah. Dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Tetap dalam rel kebenaran Tuhan, supaya
kita semakin dibenarkan oleh firman-Nya. Ketika kita belajar seperti Ayub di pasal yang ke-10 ayat yang ke-23, karena ia tahu jalan hidupku sehingga ia menguji aku akan semakin timbul seperti emas. Ketika kita mau belajar tekun, apapun yang kita alami, persoalan yang kita alami, kita akan semakin timbul seperti emas. Emas yang murni, bukan emas yang palsu. Sekian saudaraku renungan firman kali ini. Biarlah kiranya firman yang kita baca kali ini menguatkan setiap hati kita dan meneguhkan setiap hati kita. Dan Yesus berkati. Shalom.